kembali lagi di Generasi Mecin, masih bersama para narasumber saya, ada Ibu Suryani selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Belajar Bidang SD PKLK, dan ada Mas Indra Kresmaji selaku Pengawas Pendidikan. Bu Suryani, tadi saya kepotong sebelum break, saya sempat nanya apakah akan segera dibuat standarisasi pendidikan di masa pandemi seperti sekarang ini, mengingat kita belum tahu proses belajar mengajar seperti ini bakal sampai kapan gitu, Bu. Terima kasih Mas Patra. Jadi selama ini kita ada tim khusus yang membuat RPP. Sebenarnya ini hanya contoh saja untuk para guru-guru sebagai panduan, sehingga mereka memiliki standar untuk melakukan pembelajaran seperti itu. Tapi memang kita tahu selama ini, betul tadi Mas Indra bilang ya, bahwa selama ini kita banyak guru-guru yang belum melaksanakan pembelajaran berbasis IT. Nah sekarang mau nggak mau seolah-olah dipaksakan, tapi akhirnya bisa gitu loh. Mereka dengan berbagai kreativitasnya, mereka bisa menggunakan Google Classroom atau WA Group, bisa mengupload video dan sebagainya. Ya, sehingga kami memang tidak memiliki standar khusus, tapi dengan kreativitas guru-guru mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan secara maksimal. Ya, kita beri keleluasaan pada mereka. Hanya setiap pagi kita berikan contoh RPP untuk memandu guru-guru, ya, dikombin dengan acara televisi, sehingga mudah-mudahan nanti kreativitas akan muncul, dan kita dari Dinas Pendidikan, suku dinas, pengawas dan sebagainya selalu memonitoring online, ya, by WA Group atau Zoom meeting. Bahkan saat ini kita sedang roadshow untuk monitoring ke pengawas atau langsung ke sekolah bersama Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kita bisa menuju ke satu sekolah untuk ada Zoom meeting, langsung kita berbicara dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, bahkan juga bisa mengikut sertakan peserta didik seperti itu, sehingga kita tahu sejauh mana sih home learning ini bisa terlaksana dan hasilnya mungkin bisa maksimal seperti itu. Oke, RPP boleh dijelasin Bu, singkatan dari apa itu Bu? Rancangan? Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran. Oke, Mas Indra, ada yang mau ditambahin lagi Mas Indra? Mungkin untuk masukan dan bagaimana sebenarnya untuk persiapan bukan cuma si muridnya aja, tapi para pengajar juga kan, untuk mensinkronkan proses belajar mengajar seperti saat ini, Mas Indra? Bukan cuman juga tenaga pengajarnya, tapi orang tua itu juga harus dibimbing kan gitu. Karena pola pengajaran ini para orang tua sekarang belum pernah mengalami sama sekali. Kondisi harus belajar model daring ini, nggak ada satupun yang pernah mengalami kondisi itu. Jadi para tokoh-tokoh pendidikan baik di Dinas Pendidikan DKI, di Kemdikbud harusnya bisa dikumpulkan untuk memberikan panduan, bimbingan, dan sebetulnya medianya sudah disediakan oleh Kemdikbud kerjasama dengan TVRI. Itu kalau dipakai untuk anak nggak cocok. Anak sekarang itu bukan generasi nonton TV. Kalaupun dia mau nonton TV, nggak mau yang ada jadwalnya khusus. Mereka maunya on demand kan gitu. Kapanpun mereka butuh, mereka nonton. Generasinya kan beda. Generasi penonton TV itu ya generasi guru dan generasi orang tua. Nah itu yang harus dipakai untuk membimbing mereka, memberikan panduan. Oh, yang disebut dengan e-pedagogi ini begini, di mana nggak harus terus-menerus ceramah, video call, pakai Zoom tiap 40 menit di restart lagi. Nah, itu nggak efektif, menghabiskan pulsa, ya kan? Harus dibuat bagaimana polanya mereka tidak harus terus-menerus itu online, tapi mereka bisa belajar, karena cara belajar itu kan nggak harus ceramah. Namanya belajar itu kan macam-macam caranya, dan tugas pendidikan itu kan mengajarkan caranya belajar, bukan fokus ke apa yang dipelajari. Nah, kita harus kembalikan lagi ke fokus dasar dari 4 pilar pendidikan: learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Kata kuncinya learning kan gitu, bukan knowing-nya,
bukan being-nya, bukan doing-nya, ya kan, tapi learning-nya. Nah, ini akan merubah juga cara evaluasi. Evaluasi yang selama ini kita tahu itu kan lebih banyak ke apa yang kita pelajari, apa yang bisa dihafalkan siswa. Era kondisi sekarang ini udah nggak cocok lagi era apa yang dihafalkan siswa terus dites gitu. Udah nggak mungkin lagi. Ini eranya memang udah era portofolio. Jadi dalam menyusun RPP, rencana pembelajaran atau lesson plan, arahkan bagaimana selama siswa ini belajar di rumah, ujungnya adalah sebuah hasil, sebuah karya nyata yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Dan penilainya biar masyarakat saja. Itu bentuknya bisa macam-macam, bisa vlog, bisa blog, bisa animasi, bisa aplikasi, bisa lagu, bisa tulisan, puisi, apapun, tapi sebuah karya nyata, dan itu yang dibutuhkan sekarang. Itu yang harus kita kembalikan lagi proses belajar. Ini saya juga mau nanya ke Bu Suryani, banyak keluhan-keluhan di sosial media sebenarnya, Bu ya. Yang pertama, stresnya orang tua juga menemani anaknya belajar. Yang pertama itu, Bu. Yang kedua, murid-murid juga kesulitan untuk mengejar deadline tugas. Jadi katanya guru-guru ataupun dosen sekarang jadi cuma ngasih tugas, terus harus dikumpulin besok atau minggu depan. Dan itu agak kesulitan karena semua pelajaran jadi modelnya seperti itu. Nah, itu ada himbauan atau apa cara itu cukup efektif di masa seperti sekarang, Bu Suryani? Ya. Memang kami mengarahkan kepada kepala sekolah dan guru-guru untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Dalam artian juga mereka tidak memaksakan peserta didik untuk misalkan tugas diberi waktu 1 jam harus dikumpulkan dan sebagainya. Tapi kita beri keleluasaan di hari tersebut, silakan. Karena tadi kendalanya, ya, belum lagi tadi betul Mas Indra bahwa banyak orang tua juga harus terlebih dahulu diedukasi bahwa mereka bagaimana menggunakan media tersebut, ya. Ketika guru ingin ada laporan melalui video misalnya, bagaimana caranya, banyak sekali orang tua yang belum memahami seperti itu. Ya memang kita juga, makanya kita langsung masuk ke grup orang tua juga supaya kita bisa menyapa, bisa juga kita memberikan mungkin kesejukan kepada mereka bahwa ini salah satu tugas yang harus sama-sama kita lalui. Terus terang memang baik guru, orang tua murid, peserta didik, mungkin kalau boleh memilih, kita boleh memilih pembelajaran seperti biasa gitu loh. Tidak seperti ini, walaupun di rumah tapi mungkin kita punya sesuatu yang terasa beban juga seperti itu ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Suryani, terima kasih Mas Indra. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga bukan cuma untuk orang tua tapi untuk tenaga pengajar dan juga untuk para siswa ya. Jangan kemana-mana pemirsa Generasi Mecin, kita bakal balik lagi ngobrolin pendidikan dan juga masa pandemi habis yang satu ini. Tetap di Generasi Mecin.